Baik, selamat siang kakak-kakak sekalian. Salam Siang sejahtera Kak, bagi kita. siang Kak. Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum buat kita semua. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kita boleh kembali bergabung dalam tatap maya, sesi tatap maya di modul 11. Kenapa kita kembali di modul 11 lagi? Karena di sini kita akan merefleksikan refleksi yang telah kakak buat di modul 11, modul 12, dan modul 13. Kakak-kakak sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya mau memastikan bahwasannya suara saya dapat didengarkan dengan baik, Kak. Kabar Oke, Pak, terima kasih Kak Sukarman, Kak Marno. Ya, slide yang saya tampilkan ini Kak dapat dilihat dengan jelas. jelas Kak. Oke, terima kasih Kak buat jempolnya. Baik kakak-kakak sekalian, eh, sebelum kita mulai kegiatan kita, tentunya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Kakak-kakak sekalian, nyamankan posisinya. Kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga kita diberkati, perangkat-perangkat kita semua aman sampai sesi akhir nantinya. Baik, saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas, tetapi ini saya ingatkan kakak-kakak sekalian, nanti kakak-kakak yang belum bergabung mudah-mudahan tidak ada kendala untuk bergabung di sesi tetap maya kita. Kakak-kakak sekalian, saya undang itu tetap menyalakan kamera on cam, baru kemudian mematikan mikrofon supaya tidak menjadi gaduh, mengganggu eh, ruang diskusi atau pembicaraan rekan-rekan atau dari fasilitator ke peserta dan sebaliknya. Selanjutnya, kakak-kakak, saya mohonkan itu untuk hadir seutuhnya, karena ini merupakan fokus kita. Dikala kita tidak dapat hadir secara utuh, maka pemahaman kita nanti jadi tidak penuh ya kakak-kakak. Selanjutnya kita menghargai waktu bersama. Ini kakak-kakak tadi kita mulai dengan tepat waktu. Ya Kak Rini, nanti kita juga akan mudah-mudahan ya Kak Firman tadi ya kita selesai juga dengan tepat waktu. Selanjutnya kita memaksimalkan fitur chat. Nanti segala sesuatunya apa yang kita tuliskan di sana itu akan terekam dan akan kami cek kembali. Memanfaatkan fitur resign jika ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau jawaban. Kakak-kakak sekalian, gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Ya. Jadi kalau ada misalkan gangguan jaringan, perangkat, itu mohon diinformasikan melalui grup WA atau japri langsung. Mudah-mudahan bisa kita saling memaklumi. Kakak-kakak sekalian, apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita? Tujuan luas satu-satu ini sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi capaian akhir pelatihan ini, kakak-kakak mampu bersikap reflektif. Ya, kakak-kakak mampu bersikap reflektif. Jika kakak-kakak sudah menulis refleksi, tentunya nanti ini spontanitas. Nah, jadi hal yang biasa ini menjadi budaya dan dalam keseharian nanti akan muncul tindakan-tindakan yang reflektif. Itu dia. Dalam melaksanakan profesi kakak-kakak sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya, capaian khusus dari modul ini saya bacakan untuk kita. Kita baca bersama juga boleh. Setelah selesai menyelesaikan modul refleksi paradigma perubahan diri guru PJOK ini, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Jadi kakak-kakak mendapat benang merah antara melakukan atau menulis refleksi, menjadi memiliki tindakan yang reflektif, itu ada benang merahnya, ada keterkaitannya, ada kontribusinya terhadap keberpihakan kakak-kakak kita sebagai guru PJOK terhadap murid atau siswa. Selanjutnya, kakak-kakak mengimplementasikan, menerapkan, mendiseminasikan, menyebarluaskan, melakukan praktik baik, menulis refleksi model-model yang berbeda, ya, kakak sekalian. Baik, halo kakak-kakak. Ini kita tujuan sesi kita adalah sekali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak lakukan selama ini. Nanti kakak-kakak di sana sudah ada bayangan atau kakak-kakak sekarang ini lagi buka LMS. Kakak juga itu saya lihat ada tampilan yang sangat menarik ya kakak. Ini saya ingin apresiasi. Jadi bisa dikembangkan tulisan yang dibuat itu dikembangkan melalui kitanya jadinya kalau kita biasa menulis seperti itu kita bacanya juga enak ya kakak-kakak sekalian. Bukan hanya saya, kakak-kakak sekalian juga itu menarik. Jadi sambil menulis menggunakan framework yang berbeda-beda, tentunya ini memberikan kesan yang baik
Jadi daripada kita hanya tulis biasa saja, tapi bukan berarti yang ditulis biasa, bukan berarti tidak bermakna ya Kakak sekalian. Jadi ya tergantung kita eh, bagaimana supaya kita terpancing untuk konsisten menulis refleksinya. Baik, agenda kita sekarang sini ada dua kakak-kakak. Yang pertama itu adalah menganalisis tulisan refleksi. Jadi kakak-kakak akan saya kasih kesempatan nanti untuk berikan ya, atau menganalisis lah. Misalkan di modul 11 apa yang sudah kakak tulis di sana, modul 12, modul 13, apa kira-kira perbedaannya, apa kira-kira hal yang sudah baik yang kakak tulis, apakah sudah sesuai dengan rubriknya. Itu kemarin ada kita kumpulkan tugas. Saya ada japri juga beberapa peserta ya kakak-kakak. Bahwasanya tulisan itu tidak sesuai dengan rubrik. Jadi yang rubrik itu diminta dikaitkan dengan pembelajaran kitab atau PJOK-nya. Namun yang dituliskan itu lebih umum dia, secara umum ya. Jadi itu kemarin saya komentari juga. Baru kemudian selanjutnya setelah kita menganalisis tulisan itu, baru kakak-kakak nanti berbagi hasil analisis. Nanti ini saling menguatkan antar kakak-kakak nanti supaya untuk berikutnya ketika kakak-kakak menulis refleksi itu lebih baik lagi. Ya, Kak. Oke, baik kita masuk yang pertama. Kita di sini akan menganalisis tulisan refleksi. Saya yakin kakak-kakak sekalian sekarang sini sedang membayangkan apa yang sudah ditulis ya sebelumnya di modul 11, 12, dan 13. Jadi kakak-kakak sebelum kita lanjut, saya mau tanya kembali, saya mau ulas kembali, mau mengingatkan kembali istilahnya ya. Jadi kita ini sekarang pendidikan orang dewasa bukan serta-merta lagi ditanyakan jawabannya harus seperti ini. Jawaban kita terbuka agar kita juga menjadi seorang pribadi yang memiliki pribadi yang terbuka ya kakak-kakak. Tidak ada yang terlampau pintar di sini, tidak ada juga kakak-kakak yang tidak mampu berkembang. Kita semua kakak-kakak sama di sini. Artinya dengan kakak-kakak mengikuti program ini juga, berarti kakak-kakak ini sudah memikirkan atau sudah selangkah dari maju dari rekan-rekan kakak yang ada di sekolah. Itu dia kakak ya. Saya tidak panjang lebar lagi menyampaikan itu, karena saya yakin kakak-kakak ini merupakan orang-orang yang super. Itu dia. Baik, kakak, sebentar. Ini boleh open mic, boleh tulis di chat ya, kakak. Eh, saya mau tanyakan kembali di modul 11 ya, kita ulas kembali sekarang itu. Mengapa seorang guru PJOK atau mengapa kita melakukan refleksi? Jadi sederhananya, mengapa kita harus melakukan refleksi? Silakan Kak, yang open mic boleh, yang tulis di kolom chat boleh. Nanti kita lihat mengapa kita harus melakukan refleksi. Kira-kira seperti itu. Silakan kakak-kakak. Tidak ada yang open mic. Oke, silakan Kak Rini. Terima kasih. Kalau ditanya mengapa kita sebagai guru PJOK melakukan kegiatan refleksi, kalau menurut pandangan saya sendiri, sebagai guru, ketika kita dalam proses pembelajaran, setelah memberikan materi pembelajaran, kita tetap melakukan refleksi. Kebermanfaatannya itu yang pertama, sampai sejauh mana keberhasilan materi kita sudah tercapai atau sudah diterima oleh peserta didik. Kemudian di samping itu juga kita akan lebih jauh mengenal apa sih yang diinginkan peserta didik. Artinya dalam pembelajaran kita yang sudah kita berikan ke peserta didik, apakah tersampaikan, apakah menyenangkan, kan begitu. Kemudian kita juga butuh evaluasi agar materi-materi yang sudah kita berikan di kelas pastinya kita perbaiki demi kelancaran PBM, proses belajar mengajar yang efektif dan kebermanfaatan, kemudian yang baiklah untuk kedepannya. Saya rasa itu aja Kak Dania. Terima kasih. Terima kasih Kak Rini. Yang saya tangkap tadi di situ kita bisa mengukur ya Kak ya Kak Rini keberhasilan atau capaian tujuan yang telah kita rancang sebelumnya ya. Itu apakah ada anak-anak itu menerima kira-kira seperti itu. Baru kemudian evaluasi. Evaluasinya seperti apa, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kurang. Baru kemudian ada kata kunci yang tadi di sana efektif dan bermakna. Apakah pembelajaran yang kita berikan itu efektif dan bermakna? Kira-kira seperti itu Kak ya. Jadi kakak-kakak sekalian ini sudah Kak Rini tadi sudah menyinggung bahwasanya
sebenarnya kita dari dulu sebenarnya sudah melakukan refleksi ini, cuma tahapannya belum sepenuhnya ya. Benar Kak Rini mungkin sepakat. Dulu kita sering mengungkapkan itu dengan evaluasi ya, dengan evaluasi. Jadi kan kalau kita melakukan evaluasi kan ada mirip-miripnya Kak ya dengan refleksi ini ya. Cuma dia tahapannya ya lebih banyak yang ini, yang refleksi, kita lebih luas memikirkan apa yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih Kak Rini. Nanti kita eh, bungkus lagi ya. Silakan Kak Hendrianto. Baik, terima Silakan Kak. kasih Kak. Untuk masalah yang namanya terkait refleksi ini, pertama adalah kita untuk mengetahui respon, ya, respon kalau kita ngajar di kelas, respon tentunya anak didik, gitu. Kalau kita dengan bersama dengan teman sejawat, berarti apa? Seperti apa bentuk respon daripada eh, teman-teman sejawat? Nah, yang berikutnya lagi adalah agar kita dapat mengetahui atau mengukur kelemahan atau kekurangan kita sendiri pada saat kita mungkin menyampaikan materi ataupun pembelajaran itu, sehingga kita tahu, oh, ada kelemahan atau kekurangan kita untuk perbaikan di kemudian hari. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Kak Hendrianto. Tadi Kak Hendrianto sampaikan ini untuk melihat respon ya Kak ya. Untuk melihat respon, untuk merespon baik dari peserta didik maupun dari rekan-rekan kita sesama guru. Baru tadi disampaikan juga benar sekali Kak, itu kita dapat melihat kelemahan. Dan sebenarnya Kak, bukan kelemahan aja ya Kak ya. Kelebihan kita ini sebenarnya harus kita apresiasi juga. Nggak diapresiasi orang, apresiasi diri sendiri, nggak ada masalah di sana. Artinya eh, eh, kakak-kakak sekalian, kakak yang mau melakukan refleksi, berarti kakak-kakak itu akan ya apa orang-orang yang mau berkembang sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Hendrianto. Satu lagi silakan Kak Salbia. Oke, terima kasih Kak Daniel. Kalau menurut saya kita melakukan refleksi itu sudah pasti ya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita sebagai guru. Kemudian melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi pada proses pembelajaran yang telah berlangsung dan sedang berlangsung. Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih. Ini dikembangkan oleh Kak Salbia lagi. Yang pertama tadi disampaikan itu eh, kita ini melihat ini ya, ingin melihat kualitas ya, kualitas pembelajaran. Apakah bermakna, apakah efektif, kira-kira seperti itu. Baru terima kasih Kak Salbia itu sudah disinggung. Ini melihat ini kalau saya katakan ini student agency ya, suara siswa, nah, kepemilikannya seperti itu, perannya ya. Jadi nanti akan kita kupas lagi di modul berikutnya. Kak kakak-kakak sekalian, saya lihat ini sebentar di kolom chat. Nah, Kak Firman melakukan refleksi agar kita sebagai guru dapat mengukur atau melihat hasil materi yang sudah oke. Terima kasih. Kak Firman mengetahui sejauh mana proses pembelajaran. Kak David, mengapa kita harus melakukan refleksi, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan tadi sudah disampaikan juga. Kak Julfa ini terus melakukan perbaikan. Ya, oke. Ada dia nggak cepat puas Kak ya, karena pendidikan itu, pembelajaran itu akan selalu berkembang. Kita harus dapat mengikutinya. Kemudian Kak Marno di sini refleksi membantu untuk mengevaluasi efektivitas. Oke, baik kakak yang lain, nggak apa-apa dilanjut aja nanti di situ. Eh, Selanjutnya, kenapa kita penting melakukan refleksi, baik sebagai kita di keluarga maupun sebagai guru PJOK terkhusus. Itu dia, ini merupakan alat yang sangat penting dengan bentuk-bentuk yang kita gunakan, bentuk framework yang kita gunakan. Ini alat yang sangat penting untuk membantu kita sebagai guru PJOK untuk selalu berpikir, kakak-kakak ya, untuk selalu berpikir bahwasanya apa konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan. Itu dia. Jadi kita mempertimbangkan baik buruknya apa yang kita lakukan demi, ini kata kuncinya, demi perbaikan pembelajaran untuk pertemuan atau kelanjutannya. Jadi kakak-kakak ya. Jadi pada intinya refleksi ini merupakan perbaikan yang berkelanjutan, perbaikan diri yang berkelanjutan, eh, sehingga nanti kakak-kakak menjadi pribadi-pribadi yang reflektif. Jadi dia otomatis jadi budaya itu dia nanti. Oke, terima kasih buat kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, kakak-kakak akan saya undang nanti untuk menulis apa ya, analisis lah, tapi di apa dirangkaikan nanti dalam 6 pertanyaan ini kakak-kakak. Kakak-kakak nanti akan menulis hasil analisis kakak-kakak. Seperti di sini contohnya selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1-3,
kapan biasanya saya menulis refleksi? Ini kakak-kakak kan ini mungkin karena kesibukan ini ada yang udah jam 10 malam sebelum due date-nya. Mungkin ada ya kakak-kakak yang enak menulisnya di pagi hari, dini hari. Ada yang subuh, ada lagi ya kadang yang siang supaya hening, supaya gimana ya pikirannya itu jernih. Tuh kakak-kakak nanti mungkin di situ. Ini pertanyaan-pertanyaannya Kak akan saya bagikan untuk kakak-kakak melalui Jamboard yang akan kakak-kakak isi. Ini sebentar saya bagikan. Silakan kakak-kakak diakses itu sudah saya kirim di chat box kita, chat room kita. Apakah dapat diakses kakak-kakak? Izin Oke, izin Kak Daniel minta akses, Kak. oke minta akses sebentar Kak ya. Oke, oke sebentar Kak. Coba Kak dicek apakah sudah bisa. Belum bisa, Kak. Belum Bisa, bisa Kak. juga ya. Oke, oke. Yang kedua Sebentar. udah bisa, Kak. Yang kedua ya. Ya, Oke. link yang kedua ya kakak. Ya, Oke. oke. Ada juga link yang ketiga. Jangan terlewat. Kak Daniel, izin boleh? Ya, Izin. Ada beberapa ya. teman yang nggak bisa masuk. Mereka minta kirim link di grup lah, Kak Daniel. Oh, enggak ini ya. Kita enggak bergabung sama kita ya. Ini sekitar 16 orang ya. Berarti ada 3 orang yang enggak Iya, bergabung ada ya. belum masuk. Mereka minta link meet ini Kak Daniel untuk di-share di Oh, grup. link meet-nya ya. Oke, siap Iya, siap siap siap. link meet-nya Siap. ini biar bisa masuk, Kak. Oke, siap. Terima kasih kak. Oke, yang di apanya, yang di ininya udah bisa kak ya, sambil dikerjai ya, sambil ditulis, yang di Jamboard. Oke. Sorry Kak Hendrianto tadi nggak sempat baca WA-nya Kak. Kita bisa bergabung ya. Oke. Ingat, ingat, bingung. Indah kan ada Anda. Oke. Perhatikan mikrofonnya kakak-kakak, jangan sampai bocor. Linknya yang mana ini, Kak? Yang Semua di bawah paling yang paling bawah paling ya? bawah Kak, paling bawah ya, benar Kak. Silakan kakak-kakak mulai dari halaman 2 nanti ya penulisnya. Halaman 1 itu kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi, apa saja yang kakak tulis. Nanti boleh singkat saja ditulisnya. Baru kemudian bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi. Apa kira-kira yang muncul perasaannya? Perasaan kakak. Kita kemarin itu ada roda emosi ya kakak-kakak. Ini bisa dikaitkan ke situ. Selanjutnya nanti yang ketiga, hal apa saja yang menurut kakak lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang menjadi tantangannya? Apa yang sudah, apa perasaan, apa kondisi yang baik yang sudah terjadi ketika kakak menulis refleksi dan selanjutnya apa tantangannya? Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kakak-kakak ini saya singgung tadi di awal menggunakan rubrik atau menggunakan framework itu, ada kan ada tahapan-tahapan di sana. Apakah sesuai dengan itu, ataukah misalkan lari dari rubriknya? Itu dia. Selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi ini lebih baik lagi? Artinya, adakah kekurangan? Saya yakin ini kakak-kakak ada kekurangannya, walaupun tampilannya sudah menarik, tapi kan kita itu harus progres ya. Jadi kan esok hari lebih baik itu sering saya katakan di refleksi berikutnya ini harapannya lebih baik. Tentunya apa yang ingin kakak ini obsesinya nantinya itu dia. Selanjutnya yang kelima, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan? Jadi ini mengenali diri kakak sendiri ya, untuk menjadi guru PJOK yang reflektif. Apakah sudah? Apakah akan? Nah,
Itu dia. Apakah belum? Nanti. Oke, kakak-kakak ini kan. Oke, silakan kakak-kakak. Oke, kakak-kakak ini di halaman satu pertama udah ya, nomor satu. Nanti saya bantu kak ini merapikannya ya. Ini Kak Suparman silakan diedit. Silakan Kak Rini diedit lagi. Kirim link jambornya lagi. Siap Kak. Jawaban saya Ya. kok hilang ya, Kak? Ya Kak, Jawaban saya kok hilang. Oh, ada itu. hilang. Enggak, Mungkin tertimpa rupanya. ketimpa ya Tertimpa. ya. Maaf. Oke sih. Silakan. Oke. Kakak-kakak ini sudah selesai di pertanyaan pertama, boleh lanjut di pertanyaan kedua. Ini ada ke apa ini ya? Masuk di halaman satu ini.
Oke, kakak-kakak, nggak apa-apa dilanjut aja. Nanti biar saya bantu yang susunkan. Kalau sudah selesai di halaman 1, boleh lanjut di pertanyaan 1, boleh lanjut ke pertanyaan 2. Nanti kakak-kakak saya bantu merapikan. Oke, 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ayo kakak-kakak. Kita kasih waktu 5 menit lagi kakak ya. Kita kasih waktu 5 menit lagi.
Baik kakak-kakak yang lain nanti boleh tetap melanjutkan. Ini saya undang kakak-kakak untuk menyampaikan hasil analisis ya kakak-kakak, hasil analisis. Pertanyaan sudah tampil di depan saya ini, depan kita bersama. Silakan kakak-kakak nanti menjawab secara berurutan, boleh. Menjawab yang mungkin nomor 4, 5 boleh. Atau mungkin hanya 1, 2 dulu, boleh. Oke, silakan Kak. Mungkin Kak Rini, silakan Kak disampaikan secara lisan apa yang udah ditulis tadi Kak. Nanti kadang-kadang kita menyampaikannya secara lisan bisa lebih luas daripada kita menulis. Nanti kakak-kakak yang lain juga boleh saling menyampaikan, termasuk juga tantangan tadi ada di bahasa sana ya. Kakak-kakak sekalian, di sana itu di modul 11 itu kan itu terkait apa ya, refleksi framework ya, model-model refleksi. Di modul 1, 2 itu model refleksi tentang pembelajaran pemanfaatan sumber daya untuk pembelajaran PJOK. Di modul 1, 3 itu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Jadi ini nanti include-kan aja, dikombinasikan aja berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Silakan, mungkin Kak Rini. Saya Kak, Ya, silakan Kak, silakan Kak. dari yang saya tulis ya Kak. Boleh Kak, aman Kak. Oke, terima kasih. Di sini saya akan merangkum apa yang sudah saya tulis dalam kegiatan kita membuat refleksi di poin yang kedua, di slide yang kedua itu pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Nah, di sini yang saya tulis itu Kak, saya menulis refleksi dengan menyatakan pemahaman dan peningkatan diri pastinya, kemudian menentukan target pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, bagaimana perasaan saya ketika saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran saya gitu kan. Di sini juga saya menulis bahwasanya perasaan saya yang pastinya menyenangkan ya Kak, bahagia, kemudian termotivasi, lebih semangat dalam menimba ilmu. Kemudian di sini juga saya bertemu dengan Kak Daniel sebagai fasilitator yang hebat dan luar biasa. Juga di sini juga saya bertemu dengan teman-teman saya di guru PJOK yang hebat luar biasa juga. Selanjutnya di slide yang keempat itu hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Di sini saya menuliskan tentang lebih banyak ke tantangannya. Tantangannya itu yang terbesar itu selama proses pembelajaran yaitu mengolah waktu dengan baik. Saya harus banyak belajar mengatur waktu dengan bijaksana. Ini sungguh-sungguh sangat merepotkan Kak. Jadi ini tantangan terbesar saya karena di luar ini juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya juga. Kemudian next, bagaimana kita menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Di sini saya dalam penggunaan rubrik itu saya menggunakan dari mulai framework Borton, kemudian ada lampiran-lampiran refleksi di modul 1.1 kalau tidak salah, ada beberapa lampiran. Itu saya juga menggunakan lampiran yang berbentuk segitiga di dalam penggunaan refleksi. Kemudian di modul 1.2 juga itu ada yang namanya bentuk refleksi tangga atau level of reflection. Next, di slide yang selanjutnya, yang ke-6, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Jadi apa yang saya tulis itu dari pandangan saya menuliskan bahwasanya untuk lebih baik lagi dalam penulisan refleksi, seharusnya saya itu lebih dapat menerapkan dalam penemuan permasalahan, khususnya dalam pembelajaran. Jadi ini alangkah baiknya untuk mengevaluasi diri kita juga. Kemudian keterampilan apa yang harus kita lebih pertajam? Artinya keterampilan dalam menganalisis pastinya. Selanjutnya di slide yang terakhir itu apa sih yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, saya menuliskan dengan pandangan saya bahwasanya menjadi guru PJOK yang reflektif tentunya lebih memperhatikan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat observasi yang menunjukkan sampai di mana capaian anak dalam pembelajaran, kemudian
hal apa yang disenangi dalam pembelajaran, kemudian serta membuat anak lebih terlibat aktif pada kegiatan pembelajaran. Saya rasa itu aja, Kak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Kak Rini. Jadi dari apa yang Kakak sampaikan tadi, jadi sudah ada sedikit kayak kalau kita ambil skalanya 1 sampai 10, kemarin mungkin di skala 6, sekarang udah ada naik sedikit skala 7 atau skala 8 pemahaman terkait ini paradigma Kak ya, guru PJOK terlebih di modul 11 sampai 13 dulu itu dia. Baik Kak Rini, nanti kita kuatkan bersama-sama Kak ya, nanti akan kita singgung lagi mungkin kakak-kakak lain. Saya Kak sependapat dengan Kak Rini Kak, ini saya bukan hanya manajemen waktu Kak yang jadi tantangannya. Eh, Kak, saya lebih nyaman menggunakan satu model refleksi, sedangkan Kak Rini tadi mencoba semua yang ada di eh, modul ini. Misalkan di pertama itu Gibbs sama Borton, ada topi berpikir, ada segitiga, coba semua. Nah, itu. Mungkin kakak-kakak yang lain silakan Kak, ada yang mau disampaikan silakan. Ayo kakak-kakak, bisa sependapat atau menguatkan kembali, menambah apa yang telah disampaikan oleh Kak Rini, atau hanya ini hanya menggali atau katakan menyampaikan dari tantangannya saja. Silakan Kak. Masih asik ini nulis ya. Oke. Kalau Kak Rini, ini saya lihat tampilannya agak menarik ini ya di apa di apa setiap menulis refleksi ya. Bahkan itu ada di share juga di YouTube. Ini Kak positif, bukan bukan pamer sebenarnya Kak ya, bukan pencitraan, tapi memang dengan seperti ini kita bisa menggerakkan rekan-rekan kita yang lain. Oh kayak gini rupanya gambaran mereka mengikuti PKG itu. Sehingga nanti ketika diseminasi ini lebih meningkat lagi Kak ya benar ya. Kakak itu gunakan apa biasanya Kak aplikasinya untuk mengeditnya? Saya biasanya izin berbagi praktik baik saja ya. Saya menggunakan Canva, kemudian dari Canva itu saya download video, kemudian untuk perekaman suara, kadang menggunakan suara, saya menggunakan aplikasi Insert. Saya sering publish ke YouTube, Kak. Kebetulan YouTube saya udah menghasilkan uang. 1 bulan Iya, saya iya. sudah dapat sekitar 2 juta atau 3 juta, Kak. Sip, mantap. Ya. Jadi saya buat YouTube itu dari mulai kita COVID. Dari COVID itu Iya. saya 1 tahun langsung dimonetisasi dan setiap bulan masuk ke rekening Kak 2 juta dalam bentuk dolar. Itu. Ini ya Kak ya, inspirasi ya bagi kita ya, kakak-kakak yang lain. Makasih Kak dengan tadi bukan 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 ini, bukan pamer Kak, bukan pamer. Bukan pencitraan juga, tapi memang Kak Rini udah nyata ya, bahwasanya ini menghasilkan lagi. Oke itu. Tadi Kak apa ya? Oke Kak Rini ya. Tadi Kak Jul tadi sempat resen ya. Silakan Kak. Kak Jul tadi. Baik Kak, terima kasih. Kalau saya memang jujur, kalau untuk menulis saya kurang suka gitu ya Kak. Jadi selama mengikuti guru penggerak sama yang PKG ini, masih sedikit rasa rasa ketertarikan saya untuk menulis. Jadi ibaratnya itu keterpaksaan gitu Kak. Walaupun akhirnya ya mau nggak mau itu harus dikerjakan gitu dengan mengingat materi-materi pembelajaran yang sudah dipelajarin seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Jul. Semangat Kak Julian. Memang ini memulainya kadang yang sulit. Kalau kita sudah meluangkan waktu di aplikasi apapun itu, kadang kita jadi terpancing. Itu kan udah ada template-nya ya, benar ya Kak Rini ada template di sana. Kita hanya memaksimalkan itu. Saya lihat juga Kak Suparman juga itu eh, tampilannya udah enggak apa ya tabel aja lagi nggak terlalu sederhana itu. Tapi kakak-kakak yang lain tetap saya apresiasi Kak ya. Tapi ada niat kita untuk belajar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita memiliki template atau framework yang atau apalah desain-desain yang seperti ini, kita lebih rajin sebenarnya kakak-kakak menulis. Kita lebih rajin menulis refleksi daripada kita hanya katakanlah tulis tangan bikin di catatan kelas atau apalah seperti itu. Sebenarnya ini memotivasi kita ya. Ini inspirasi untuk kita ya kakak. Terima kasih Kak Jul tadi. Semoga semakin berkembang Kak ya. Oke baik, kakak-kakak yang lain ada lagi yang mau disampaikan?
tantangannya mungkin dari sisi mananya terserah kakak-kakak boleh tanggapi. Oke, kakak-kakak ada? Oke, silakan Kak Amsar. Baik, terima kasih Kak Daniel. Mungkin yang pertama ketika menuliskan refleksi ini kita diajak untuk memahami apa yang sudah lalu ya, lalu kemudian memperbaiki diri kembali. Jadi hampir sama seperti Kak Rini, mungkin waktu yang menjadi tantangan utama bagi kita semua di tengah kesibukan kita. Jadi kalau untuk menjawab pada pertanyaan pertama mungkin kita harus mencari dulu posisi kita menuliskan refleksi. Kita saat berefleksi tidak bisa dalam keadaan yang ramai mungkin. Harus bisa sendiri. Bagaimana ketenangan kita saat menuliskan refleksi dapat membantu kita berefleksi dengan baik gitu, Kak Daniel. Jadi harus tenang dulu. Seperti itu. Terima kasih Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Amsar. Jadi Kak Amsar tadi lebih ke manajemen waktunya Kak ya. Ya. Saya juga sadar memaklumi hal tersebut kakak-kakak sekalian. Terlebih dari kakak-kakak yang dari kaum ibu ya kakak. Jadi memang bisa kita jangkau sampai ke sana. Tapi bukan berarti dengan kondisi tersebut kita jadi stop ya, stagnan seperti itu. Kita juga harus belajar mungkin apa yang bisa kita lakukan ya mengefisienkan waktu lah. Intinya kegiatan-kegiatan selama ini ada waktu luang itu bisa kita kerjakan di situ kegiatan kita. Baru ketika kita pertemuan seperti ini boleh maksimal penampilannya, katakan seperti itu ya bisa banget. Jadi Kak Amsar semangat Kak. Saya yakin di awal memang seperti itu Kak tantangannya nanti ke depan kita sudah semakin terbiasa Kak dengan ya Kak ya. Saya yakin kakak-kakak semua ini punya kegiatan ya. Ini guru PJOK, guru-guru hebat ini. Ada yang apa? Double job, triple job ya. Asal nggak double double apa aja, double bed aja kayak dia. Jadi saya yakin itu. Tapi saya yakin juga kakak-kakak ini merupakan pribadi-pribadi yang mau berkembang. Saya yakin itu. Kakak-kakak semangat, kita akan bisa melewati ini semua. Ya. Nanti saya lihat juga di kelas lain itu sudah ada yang out. Bukan saya membanding-bandingkan kelas Kak ya, tapi saya lihat di kelas kita ini sangat antusias. Itu kalau misalkan ada yang mau izin itu disampaikan. Oke, baik. Berarti sejauh ini saya lihat ini bakalan final nanti kita luring, daring lagi nanti ini bakal amin lah, ini bakal lengkap semua ini 19 selesai semua ini. Kelompok kita harus solid Ya. Kak, harus solid dan Ya, kompak. harus. Ya benar-benar. Ya kakak-kakak, ya benar sekali yang dikatakan Karinnya. Kita nggak apa-apa Kak, grup itu media kita. Jadi misalkan kita segan menjapri sesama kita, mungkin di situ ketika kakak-kakak lemparkan kendala kakak, kekurangan kakak, kita semua nanti saling Saling merame-ramekan di sana. membantu. Iya benar-benar, benar Karin. Iya. Iya Kak ya, Yang penting kita kakak yang lulus lain. semua nih ya. Iya, benar sekali. Silakan Kak Nina, mungkin ini mau langsung menyampaikan ini. Oke Kakak, terima kasih. Sebenarnya saya mau curhat sih. Saya kan kemarin ngajar di SMK, anak besar. Ketika Ya, 1 tahun terakhir ini saya mengajar di SD kelas rendah. Jadi kalau lihat anak SD tantrum, saya pun juga tantrum, terutama yang kelas 1 dengan kapasitas satu kelas itu 35 orang. Jadi ada satu anak yang luar biasa aktifnya, tidak bisa diberi pembelajaran. Jadi solusinya itu gimana itu Kak? Kadang saya lihat aja ya ampun, kayak gini ternyata guru SD itu di kelas rendah. Saya dari SMA ke SD mau nangis rasanya Kak. Karena saya baru 9 bulan ngajar di SD. Nah ini aja deh curahan hati saya. oke, kakak-kakak lain silakan Kak. Ini tantrum katanya tadi nih. Oke, Kakak yang di, iya silakan Kak. saya kasih tipsnya ya Kak Nina. Iya, iya. Oke Kak. Saya juga kebalikannya. Saya dulu selesai S1, saya mengajar SD dulu. SD itu saya mengajar kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian begitu lulus PNS, saya langsung ngajar di SMA. Kemudian saya mengajar di SMA 7 Binjai, SMA Sapiatul, terus terakhir SMK 10. Perbedaannya cukup simpel aja sih Bu Nina. Kalau di SD, ketika kita memberikan pembelajaran praktek, itu memang kita berbeda dengan yang SMP dan SMA. Kalau SMP dan SMA bisa kita arahkan dengan kata-kata, misalnya bermain bola,
Ya. Kita praktek di depan, kemudian anak-anak bisa mempraktekkan di belakang, kan gitu. Mm-mm. Kalau di SD jangan Ibu coba-coba kasih bola, nanti ditimpa itu semua teman-temannya. Bola kita lempar, semuanya berebut, akhirnya ada yang ketimpa-ketimpa. Jangan seperti itu sistemnya ngajarnya Bu Nina. Jadi di SD itu biasanya saya sama mempunyai problematik. Saya bingung gimana nih ngajar anak SD nih ya. Kasih main bola satu semuanya berebut, akhirnya tertimpa-timpa. Ada yang luka, ada yang gimana. Akhirnya saya belajar, saya lihat YouTube bagaimana belajar dengan anak-anak didik. Saya lihat YouTube Bu Nina. Oh ternyata seperti ini. Akhirnya saya praktekkan. Anak-anak itu saya dudukin semua, jangan sampai berdiri. Kalau berdiri nggak akan terjangkau kita. Duduk rapi semua, kita kasih praktek di depan, kemudian prakteknya itu bergilir, misalnya praktek gerak motorik melempar kan gitu. Kita praktekkan dulu gerakan melempar itu begini, kemudian kita ambil dua-dua pasang, kanan dan kiri, lempar. Setelah melakukan lempar, duduk sebelah sana ya, ambil lagi, lempar, duduk sebelah sana lagi, lempar. Jadi nggak bisa kita bagi anak SD itu 4 kelompok, kita kasih bola. Kacau kita nanti. Jadi itu sih pengalaman saya Bu Nina di SD. Sepanjang seperti itu masih tertib dan kondusif, anak-anak masih bisa kita pantau. Seperti itu Kak Nina. Oke. Pokoknya banyak belajar lihat YouTube aja Bu Kak Nina. Di situ banyak referensi. Awal mula saya menjadi YouTuber, dari cara membuat video, saya dari YouTube. Saya pertama menggunakan PPT biasa. Kemudian saya kepengen PPT ini saya videokan. Akhirnya saya lihat YouTube, gimana sih PPT ini bisa jadi video, kan gitu. Kemarin itu Canva belum familiar, kan gitu. Akhirnya, oh begini caranya membuat PPT, kemudian di-download jadi MP4. Setelah itu saya lihat YouTube orang, kok bisa ya nulis-nulis pakai tangan gitu ya. Di YouTube itu, gimana ya, pakai apa ya? Saya tutorial lagi di YouTube, membuat media pembelajaran dengan tulis tangan. Ternyata pakai aplikasi namanya Benime. Benime itu saya download dari HP. Oh ternyata membuat tulisannya itu pakai aplikasi Benime. Muncullah video saya kan gitu. Jadi belajar itu proses hakikatnya. Jadi banyak aja kita ngeliat video YouTube sebagai referensi kita Bu Nina kan gitu. Yang pasti dalam pembelajaran anak SD jangan satu bola kita bagi kelompok. Kita dudukkan dulu mereka, kita praktekkan, panggil dua-dua, setelah melakukan suruh mereka duduk lagi. Itu kalau kelas 1 dan 2 seperti itu. Kalau kelas 3 dan keempat dia lebih bisa kita bagi dengan kelompok. Kalau kelas 5, kelas 6 udah mulai ngerti itu Kak Nina. Kan itu. Yang rawan itu kelas 1 dan kelas 2. Keluar dari ruangan aja, saya suruh mereka memegang bahu. Supaya apa? Supaya bisa terkendali, nggak lari sana lari sini. Saya bilang kita main kereta api yuk, kita keluar ke lapangan. Ayo pegang bahu teman-temannya. Ya udah, mau keluar ruangan aja kita ajak main-main mereka sambil nyanyi kereta api kan gitu. Supaya apa? Supaya rapi, supaya nggak kocar-kacir kan gitu. Terasa itu aja. Oke. Kak Rini tadi sudah disampaikan tadi. Pengalaman-pengalaman seperti inilah nanti yang kita harapkan. Terlebih kita misalkan nanti di pertemuan luring, berbagi pengalaman itu merupakan guru yang sangat berharga ya Kakak. Tadi yang disampaikan oleh Kak Rini tadi itu, Kak Nina tadi, mungkin nanti kakak-kakak yang lain mungkin ada kesempatan lain lagi saling kita katakanlah berdiskusi terkait ini. Tapi yang saya tangkap tadi itu tidak menuntut keterampilan gerak ya Kak ya. Jadi kita di sana mereka memahami gerak, mengenal gerak dulu di SD. Baru kemudian tadi itu guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, tapi tanpa guru pembelajarannya itu nggak akan jalan. Ya, jadi peran yang sentral dia di situ. Ya Kak ya nanti ini Kak Kisman mau menanggapi ya, silakan Kak. Baik, terima kasih. Saya tidak ingin menanggapi, tapi ingin bertanya juga melanjutkan dari Kak Nina ini. Kalau kebetulan tadi Kak Nina 35 satu kelas, kalau saya langsung 2 kelas itu sekali masuk pelajaran PJOK 1A dan 1B dengan jumlah siswa 35 satu kelas. Jadi dia 2 kelas. Yang dimana kebetulan hanya saya yang di situ guru olahraganya. Yang awalnya tidak ada guru olahraga di situ, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, saya masuk ke situ, barulah ada guru olahraga di situ. Jadi tantangan yang saya hadapi di situ, pengaturan siswa. Karena dia kan saya harus berpindah. Masuk dulu ke 1A, amankan muridnya,
pindah lagi ke 1B, setelah itu ke lapangan. Jadi itulah tantangan saya di sekolah. Jadi saya minta solusi atau apa gitu bagaimana. Karena langsung 2 kelas saya masuk. Karena jamnya 4 jam dia satu kelas. Jadi dia tidak bisa kalau dia dibuat dia langsung 4 jam. Dia nggak ketemu karena lebih dia jamnya. Kalau di kami ada 12 kelas, berarti kalau kali 4 dia ada 48 JP dia. Jadi nggak bisa dia per kelas saya ajari. Jadi mohon solusinya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lisman. Ini mungkin dari segi apa ya pembagian jadwal ya, jadwal mengajar. Kak di SMA aja itu Kak yang katakanlah yang udah katakanlah udah lebih karakter jasmaninya, mentalnya, karakteristik apa sih katakan sosialnya udah lumayan. Itu 36 orang satu kelas ya, benar ya. Itu pun kadang kita kalau terbatas alatnya, kita agak sulit juga mengkondisikan seperti itu. Apalagi misalkan yang Kak Lisman tadi sampaikan itu 2 kelas digabung Kak ya. Jadi Itu mungkin solusinya kalau menurut sekolah, saya itu wakurnya itu Kak, yang membuat jadwal itu harus kita datangin. ya, Kalau membuat satu lagi hantamkan aja, suruh dia ngajar 2 kelas tuh, suruh dia ngajar sendiri, oke. kan gitu. Oke baik, baik Kak Rini, Itu aja terima yang kasih. Mungkin kepalanya. Kak. ya, Sabar Kak Rin, terima kasih. sabar. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Ini saya apa ya, saya ambil alih ya. Oke, mungkin kita di bayangan kita sudah muncul seperti itu semua. Ini mungkin ada faktor-faktor tertentu di internal sekolah yang mengharuskan seperti itu pembagian tugasnya. Itu dia. Terlepas dari katakanlah mungkin kita berpikir bahwasanya kita kan mengacu jam sertifikasi itu kan 24 jam ya. Sebenarnya itu kan minimalnya. Itu dia. Tapi dikatakan lagi, jadi Kak, maksudnya saya masuk jam berapa? Tiap hari itu full full les ya seperti itu mungkin ya, karena satu-satunya guru PJOK Kak ya gitu dia. Jadi Kak, itu kan ada guru yang berlatar belakang PJOK, sarjana olahraga atau sarjana pendidikan jasmani. Ada juga guru pengampu PJOK. Itu kan dua hal yang berbeda ya, tapi tujuannya sama ya. Guru pengampu PJOK. Mungkin saran saya ini itu ada guru lain mungkin yang di sana yang bisa diberdayakan. Mungkin kakak bukan menjadi mentornya rekan kita yang di sana bukan, tapi berkolaborasi di situ ya agar memang tugas kakak itu tidak terlampau berat kak. Ini berat ya. Yang saya katakan SMA aja sulit kak diatur, terlebih lagi yang SD dengan jumlah siswa yang banyak. Jadi eh, mungkin kelebih tenaga pendidiknya walaupun dia nggak latar belakang PJOK. Itu dia karena memang kondisi ya, lihat kondisi kak ya, lihat kondisi seperti itu. Itu kak ya, saya bungkus aja kak ya. Terima kasih ya. Supaya kita nggak agak nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kakak-kakak sekalian sepakat ya itu. Baik kakak-kakak sekalian, tadi kakak-kakak sudah menyampaikan, saya lihat juga di kolom chat di sini eh, bahwasanya kita itu penting, sangat penting melakukan refleksi. Kakak-kakak sekalian nanti di modul-modul berikutnya kita juga akan menulis refleksi. Kak, jadi harapannya refleksi ini bukan hanya formalitas kita aja nanti dalam kegiatan ini, dalam program ini, harapannya juga ini nanti akan menjadi kebiasaan kita, kakak menulis refleksi. Eh, kita harus sadar bahwasanya kita sebagai guru PJOK, kemarin sempat disinggung ya, jadi kita harus profesional ya, Kak. Harus profesional sebagai guru PJOK ini. Kita harus tunjukkan bahwasanya kita berimbang dengan mapel yang lain. Kita nggak selalu menjadi diposisikan rendah seperti itu, disuruh gotong royong, ada jam PJOK, Pak PJOK, itu gotong royong dulu di depan itu udah agak semak, itu harus bisa kita lakukan. Ada itu guru lain, beli dulu apa sate atau apalah, suruh anak kita waktu mainnya, itu nggak boleh, itu harus kita tentang habis itu seperti hal seperti itu. Oke, Kak Hendrianto, singkat aja Kak ya. Nanti kita tadi sudah berupaya untuk ini ya, komitmen supaya tepat waktu. Silakan Kak Hendrianto. Oke, terima kasih Kak Daniel. Kak Ya. Lisman, itu sekolahnya di mana itu? Oke. Sekolahnya di Tapteng Kak, Kecamatan Badiri. Kebetulan arah kebun. Apa? Tapteng? Iya, Tapteng, Kecamatan Badiri. Daerah mana itu masuk peta? Kenapa? Daerah mana itu? Arah ke Barus atau ke arah? Arah Pinang Sori. Mau kakak datangi Kak Hendri? Oh. Hah? Ya, kebetulan datangi, ya. kepala sekolahnya guru olahraga juga. Cuman dia bukan dari sarjananya dulu. Ya, Iya, nggak dari- masalah. Masuk kita kan artinya gini, menjadi juga nanti mana tahu kita ada tatap muka dengan Kadis dalam waktu beberapa saat nanti kan itu juga bisa masukan walaupun dia di SD supaya ditambah nanti tenaga guru olahraga itu penerimaan PNS-nya nanti gitu loh atau P3K-nya. Itu aja sih saran. Ya, iya Kak. Oke, Terima oke. kasih. Makasih Kak Daniel.
Nanti Kak Krisma nanti japri pribadi itu Kak Indrianto. Sekolahnya, unit kerjanya di mana boleh. Oke, siap ya. Siap, Oke, Kak. baik kakak-kakak sekalian, demikian ya pertemuan kita hari ini, sesi kita singkat tapi padat, jelas. Terima kasih telah berpartisipasi aktif kakak-kakak sekalian. Oke, baik. Sebelum ini kita akhiri, kakak-kakak sekalian, silakan satu orang dari kakak-kakak kita pimpin doa agar segera kita akhiri. Silakan Kak. Oke, Kak Krisman, silakan Kak. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan saat ini bisa menambah ilmu untuk kita dan nantinya ke depannya kita lebih baik lagi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Krisman. Oke, saya mau stop dulu ini. Oh. Sorry kakak ya, terlempar tadi, salah pencet. Oke baik, sesi yang ditunggu-tunggu. Sekarang Kak, siapa ini? Kak Eko. Pose kita Kak, gimana posenya? Foto. Silakan Kak. Mana gayanya nih, gaya foto kita? Kakak-kakak, jika memungkinkan. Oke, kelas 3 ya? Oke, udah langsung diambil alih Kak ini, Kak Mulyadi di atas. Oke, kelas 3. Siap, 1, 2, 3. Oke. Gaya yang lain? Oke, ada kakak gaya yang lain? Oh, kacamata ya, kacamata. Oke, boleh. Silakan kakak-kakak, ambil posenya. Siap. Tapi 3 di sininya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Cukup Kak ya. Kompak ya. Oke. Karin. Terima kasih. Belum siap pembicaraan kita tadi, Karin. Ya. Kenapa itu tadi? Kasih Kak Daniel mau tutup kegiatan dulu.